Selamat hari Minggu anak-anak. Kalian juga yang ada di rumah seperti Sila, Yobel, juga di tempat lain, mungkin di Singa, di Tigapana, di Kutagerat, dimanapun kalian, Bapak ucapkan selamat hari Minggu. Ya, anak-anak, hari Minggu ini kita dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil nelayan-nelayan menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Kalian lihat gambar apa di depan? Gambar apa? Anak-anak pegang apa? Alkitab. Kira-kira dia ngapanya? Berdoa. Iya, berdoa. Kira-kira doanya apa? Dia minta Tuhan apa ya? Dia berdoa, Tuhan Yesus, hari Minggu ini berkati aku, tolong aku mengerti firman-Mu, ya kan? Kalian juga kan pengen mengerti firman Tuhan, ya kan Lis? Iya, berdoa. Lalu hari Minggu ini tema kita apa? Tuhan Yesus panggil nelayan menjadi rasulnya. Iya. Ini tertulis di mana? Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Iya. Inilah firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Sekarang kita berdoa sekali lagi seperti gambar yang kita lihat tadi. Ikut Bapak berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ini kira-kira yang sebelah kiri pekerjaannya apa ya? Dokter. Yang sebelah kanannya bajunya warna hijau, kira-kira pekerjaannya apa? Ini orang yang bekerja di kantor. Yang sebelah sini kira-kira pekerjaannya apa? Polisi. Yang ini guru, betul. Ada dokter, ada kerja di kantor, ada polisi, ada ibu guru. Elis kira-kira mau jadi apa ya? Mau jadi polisi? Mau jadi guru? Oh, mau jadi guru Elis. Ya, inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan sambil dia bekerja, sambil dia mengabar Injil. Inilah pekerjaan ibu-ibu ini. Ini bacaannya apa? Danau Galilea. Oh, kita sekarang terbang ke Israel, ke Danau Galilea. Iya. Ada apa di Danau Galilea? Tadi kita melihat ada dokter, ada orang yang kerja di kantor, ada polisi, ada ibu guru. Ini kira-kira pekerjaan orang ini apa ya? Penjala ikan nelayan. Iya, penjala ikan nelayan. Orang ini penjala ikan nelayan bukan senang-senang, bukan hobi, tapi pekerjaan mereka memang menjala ikan supaya bisa jual ikannya, dapat uang, bisa beli beras, bisa sekolahkan anak-anak mereka. Iya.
Profesi orang ini penjala ikan nelayan. Kira-kira siapa namanya? Kita lihat. Siapa saja? Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Iya. Yang ini di tengah Simon, sampingnya Andreas. Yang baju hijau Yohanes, yang sampingnya abang Yohanes namanya Yakobus. Orang ini berempat, Simon adiknya Andreas, Yakobus adiknya Yohanes. Mereka sama-sama pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan supaya dapat ikan, ikannya dijual, dapat uang. Mereka pergi, ayo pergi menangkap ikan, kata Petrus. Ayo, kata Yakobus, Yohanes dan Andreas. Mereka pergi menangkap ikan bukan pagi-pagi atau siang hari, tapi mereka pergi menangkap ikan sore hari. Sore hari mereka pergi menangkap ikan. Tapi mereka menangkap ikan dari sore sampai pagi. Apa tulisannya? Tidak mendapat ikan. Andreas mukanya senang atau susah itu? Susah, mukanya stres gini. Enggak ada bang tua, katanya sama Simon. Enggak ada dapat ikan. Apa kata Simon? Cilaka ini. Nanti istriku marah. Enggak ada dapat satu pun ikan. Apa masalah kita ini? Kenapa satu ikan pun tidak dapat? Aku pusing ini. Iya bang tua, tidak ada kita mendapat ikan. Bagaimana ini? Petrus, aku kehilangan akal. Biasa kita banyak dapat ikan. Ini dari sore sampai pagi. Sore, malam, tengah malam, mau pagi sampai pagi, kita tidak ada mendapat ikan. Susah kita ini. Lalu datanglah Yohanes. Abang Simon Petrus, aku pernah dengar Yesus orang Nazaret. Dia banyak menolong orang. Bagaimana kalau kita pergi menjumpai Yesus orang Nazaret? Tapi tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus. Siapa ini? Kata Simon Petrus. Siapa yang datang ini? Kok pagi-pagi sudah datang menjenguk kita, melihat kita di danau? Siapa ini? Siapa kamu? Demikianlah kata Simon Petrus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Aku Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak mendapat ikan. Betul kan? Katanya. Orang ini tidak bisa menjawab. Lalu Tuhan Yesus berkata, Ayo kembali naik perahu. Kembali naik perahu. Kita akan menangkap ikan. Tapi Simon Petrus bilang, semalaman kami sudah berusaha menangkap ikan. Masa Yesus orang Nazaret bukan penjala ikan bisa menangkap ikan? Karena Tuhan Yesus pekerjaannya bukan menangkap ikan. Tuhan Yesus dibesarkan di
satu desa namanya Nazaret. Tuhan Yesus ini di sana pekerjaannya tukang kayu. Tapi dia turun ke danau, dia mengajak Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes menangkap ikan. Simon Petrus berkata, semalaman kami sudah berjuang menangkap ikan. Ini percuma. Kita pasti gagal. Tapi mereka coba mengikut Tuhan Yesus naik perahu. Wah. Lalu Tuhan Yesus berkata, taburkanlah jala kalian. Simon Petrus sebenarnya tidak mau. Tapi kalau Yesus yang suruh, Andreas, coba kau taburkan jala. Ya. Lalu ditaburkan Andreaslah jala ke danau. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Mereka memperhatikan. Yohanes juga perhatikan. Apa betul ini dapat ikan? Yakobus juga. Apa betul ini dapat ikan? Kalau Simon Petrus mukanya gini kan. Sudah ku kasih tahu tadi. Percuma. Dari sore kita sudah mencoba menangkap ikan, tidak ada dapat satu pun. Ini sudah pagi, sudah mau siang, malam-malam aja tidak dapat ikan. Percuma. Tapi Andreas bilang, Bang tua, kayaknya itu ikan sudah penuh di jala kita. Coba lihat bang, katanya. Wah, sudah mulai nampak bayang-bayang ikan di dalam jala mereka. Tapi Simon Petrus belum yakin. Lalu mereka menarik jala mereka dan mulailah mengisi perahu mereka dengan ikan-ikan. Wah, disinilah Simon Petrus senang. Wow, ikan. Pertama tadi Simon Petrus bilang percuma ikut kata Yesus. Lalu ketika Andreas menarik jala mengisi perahu itu, disitulah Simon Petrus kagum tapi dia sedih. Mengapa aku tadi bilang percuma menabur jala, tidak ada gunanya. Aku tadi menolak Yesus dalam hatiku. Walaupun kusuruh Andreas menabur jala, sebenarnya hatiku tidak percaya. Rupanya Yesus bisa memberi kami ikan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Simon Petrus hatinya sedih dan dia melihat Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus Tuhan, tapi aku sudah menolak dia. Aku tidak percaya kepada dia. Bagaimana kalau aku datang kepada Tuhan Yesus, minta maaf kepada Tuhan Yesus, minta ampun, karena aku tadi sudah bilang percuma. Lalu Simon Petrus coba datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku tadi sudah lancang berbicara. Aku tadi sudah berkata kepada Tuhan, percuma. Hari ini aku minta ampun
Hari ini aku sadar aku orang berdosa. Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus pencipta ikan. Tuhan Yesus Tuhan penciptaku. Tuhan, aku minta ampun. Maukah Tuhan Yesus mengampuni aku? Karena aku tadi tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang menciptakan danau Galilea, yang menciptakan ikan. Tuhan, maukah Tuhan mengampuni aku? Aku orang berdosa, Tuhan Yesus. Ampuni kesalahanku. Hari ini aku bertobat. Terimalah aku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Simon, hari ini aku mengampuni engkau. Hari ini engkau mengenal aku, Tuhan, Allahmu, penciptamu. Tapi bukan saja Tuhan Allahmu, aku penebusmu, juru selamatmu. Aku mau mengampuni kamu. Aku sudah mengampuni kamu, Simon. Sekarang jangan lagi ragu, jangan lagi ingat dosa-dosamu. Aku sudah mengampuni dosamu, Simon. Sekarang kalian ikutlah aku untuk menjala manusia. Bukan menjala ikan saja. Kalau kalian hanya dapat ikan dijual menjadi uang, hanya uang. Tapi hari ini aku panggil kalian untuk menjadi penjala manusia. Aku akan mengubah hidup kalian. Hati kalian baru, tujuan hidup kalian baru. Kalian akan penuh sukacita, masa depan yang bernilai. Dan kalian akan memperoleh hidup kekal di sorga. Inilah panggilan Tuhan Yesus bagi kita. Kita sudah berdosa, kita sudah melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Mungkin kita pernah pukul kakak, mungkin pernah pukul adik, mungkin pernah bohong, mungkin pernah malas. Kalau Elis pernah pukul kakaknya? Pernah ya? Mau minta ampun sama Tuhan Yesus? Mau ya? Mau. Seperti Simon Petrus. Di rumah ada Sila, Yobel, dan yang lainnya. Kalian juga pernah? Mungkin bohong. Mungkin marah sama kawannya, sama adik, sama abang. Mungkin malas disuruh mama, disuruh bapak. Kalian juga perlu minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau mengampuni. Dan bukan saja Tuhan Yesus mau mengampuni, Tuhan Yesus mau memakai setiap kita untuk menjadi alat Tuhan Yesus memberitakan Injil. Tuhan Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes untuk menjadi muridnya. Dan mereka mau mengikut Tuhan. Dan sepanjang hidup mereka melayani Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa dengar cerita Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sekarang Tuhan Yesus juga panggil kita.
ikutlah aku. Siapa mau ikut Tuhan Yesus?